Assalamualaikum, selamat siang semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda. Kangen sama aku kan? Kak Ros hadir terus untuk menemani Anda di acara Ruby No Secret. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Nah, kalau biasanya kan kita di pojok nih membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana ya, yang banyak sekali menuai banyak komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang terjadi di dunia nyata maupun dari dunia. Tapi hari ini seperti juga kemarin belum ada yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Jadi kita langsung saja menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Ibu Siti Mariam dan juga Jai Kaktus. Ini adalah istri almarhum Haji Komar dan juga putranya begitu ya. Kita mau bahas apa? Karena kemarin itu ada netizen yang membuat konten menunjukkan dan menuduh keluarga ini tidak mengurus makam almarhum Haji Komar dengan baik gitu. Seperti apa dari sisi keluarga? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Siti Mariam, ada juga Jai. Terima kasih sudah hadir mau berbagi ceritanya ya. Ini yang kemarin sempat juga ramai, kamu juga sempat merespon begitu ya melalui sosial media tentang netizen yang menuding gitu keluarga ini tidak merawat makam almarhum Abah Komar gitu, bahkan banyaklah tuduhan-tuduhan lainnya. Seperti apa dan seperti apa jawaban Jai melalui sosial medianya, kita lihat dulu yang berikut. Ya, ini juga kalau kita lihat ada beberapa netizen yang kemudian ikut juga berkomentar yang negatif gitu ya. Di antaranya coba kita lihat yang berikut, keluarganya cuma mentingin hartanya seolah mereka nggak bakalan nemuin kematian. Yang berikut lagi komentarnya, keluarganya masih nyaman menikmati. Nah, ini tudingan-tudingan lainnya. Yang berikutnya ada lagi, para istri-istri ya pada sibuk gitu sama hartanya, dan berbagai tudingan yang lain. Ini Jay sama Bu Siti cuma ketawa aja bacanya gitu ya. Lebih baik punya satu istri yang tulus mau merawat kita entah masih hidup atau sudah tiada gitu ya. Ini mungkin yang juga perlu diklarifikasi banget gitu ya. Yang paling bikin kamu kaget ketika lihat konten itu tuh apa? Aku awalnya lebih ke lucu aja sih ngelihat konten itu, karena ternyata ada ya orang sepeduli ini meskipun Abah udah meninggal gitu. Emang sih Abah dari dulu difitnah terus dari saya kecil, dan saya juga kaget bahwa Abah udah meninggal pun masih difitnah gitu. Jadi menurut saya ini hal yang aneh aja sih di negeri ini gitu ya. Kayaknya cuma ada di negeri ini. Mungkin itu sih yang menurut aku membuat aku tuh kayak amazed gitu. Apa yang terjadi sekarang. Jadi tiba-tiba aja ada orang bikin konten kayak gitu. Kamu taunya apa? Di-tag-tagin sama netizen atau apa? Enggak, karena aku tahu dari keluarga kan. Keluarga sempat ngirim link. Awalnya aku nggak tahu karena aku jarang buka TikTok juga kan. Jadi akhirnya aku dikasih tahu keluarga. Ya, jadi ya akhirnya aku tahu berita itu gitu. Oke. Nah, apa Ibu Siti sendiri ketika melihat itu gitu ya, ada tudingan dan komentar-komentarnya pasti kebaca juga ya gitu ya. Apa yang Ibu Siti rasakan sih? Kalau awalnya sih kaget juga gitu kan. Kok gitu? Maksudnya narasi yang saya baca tuh 4 istri, kemana keluarganya, itu kan sangat menyudutkan kita gitu kan. Sementara memang Abah itu tidak punya 4 istri kan gitu. Saya mau klarifikasi di sini. Jadi Abah tuh memang bukan poligami. Abah istri satu kan dari 1999 ya. Ya betul. Anak 5. Anak 5 itu yang kemana keluarganya, kemana istrinya gitu kan. Ya itu sempat kaget juga loh, kok begini, saya bilang gitu kan. Mungkin orang itu sayang sama Abah gitu kan, perhatian gitu kan. Ya. Jadi yang menjadi concern pertama adalah 4 istri, cuma 1 gitu, cuma 1 nih gitu cuma kan. 1 gitu, 4 yang mana nih, 3 gitu ya. Nah, kalau ada tudingan bahwa ini keluarganya tadi hanya mau hartanya aja apa sebagainya, itu gimana kalian menanggapi? Kalau wajar saja kalau orang berbicara haknya kan, tapi mereka kan tidak tahu seperti apa dalamnya kita. Betul. Abah meninggal itu tidak meninggalkan warisan. Abah selalu pesan, kalau Abah meninggal tidak ada warisan sepeser pun, dan itu bukti nyata, ya kan? Yang Abah warisan cuma pendidikan, itu Abah selalu ucapkan. Makanya anak-anak harus minimal S2 kata Abah. Saya dititipin yang umur 10 tahun, Abah 15 hari, saya 24 jam, dia minta ditungguin, kata dia jangan pergi, takut karena fisik saya udah lemah. Dia sempat bilang, kamu harus kuat, kalau saya pergi kamu harus tetap melanjutkan hidup. Saya titip Nurhaliza harus S2.
Itu pesannya. 15 hari saya di rumah sakit tidak pulang. Karena dia udah merasa fisiknya nggak kuat. Gitu. Kita pernah mewawancara terakhir dengan Abah Komar di tahun lalu ya. Di tahun lalu begitu ya. Ya Abah waktu itu masih terlihat sehat gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin sudah tahu bahwa ada kanker lagi. Karena dia tuh selalu kan selalu bilang mindset. Jadi mindset dia sehat walaupun fisiknya lemah. Tapi dia selalu bilang, saya harus sehat, saya harus kuat, karena ada harapan yang dia lihat di anak perempuan satu-satunya itu. Ingin melihat dia besar, jadi sarjana, ingin menikah, dan kamu sarjana. juga. Ya. Saya juga ingin melihat kamu bisa wisuda, begitu ya. S2. Ini kita flashback sejenak ya, bagaimana pertemuan kita terakhir dengan almarhum Abah Komar. Jadi kalau lihat atau ingat lagi ya kenangan kamu bersama almarhum gitu Abah, terlihat Abah tuh terlihat sehat. Kamu bilang dari dulu tuh Abah selalu difitnah. Betul. Ya. Kamu kalau melihat bagaimana Abah menghadapi semua pemberitaan yang tidak benar tentang dirinya itu seperti apa sih? Abah itu orangnya selalu dibuat hinaan tuh menjadi candaan gitu. Jadi sorry. Sewaktu emang dia difitnah, dia selalu bilang kalau udah jangan diambil hati, tetap didengar aja, tapi jangan dimasukin ke hati. Jadi itu yang Abah selalu bilang ke anak-anaknya, ke keluarganya juga. Mungkin itu sih. Jadi dia tuh lebih ke ya dia terima, tapi dia nggak terlalu peduliin gitu soal omongan-omongan netizen kayak gitu. Jadi menurut aku sih ya kita satu keluarga sih santai-santai aja. Tapi kamu sebagai anak gitu pasti adalah satu atau dua hal gitu melihat omongan tentang almarhum itu yang membuat kamu ingin menjawab, ingin mengklarifikasi gitu. Apa yang paling mengganggu buat kamu sendiri? Omongan dari Abah? Enggak, omongan netizen. Fitnah netizen paling kalau soal istri, Abah cuma punya satu istri, ya. Itu mungkin yang bikin kesel gitu. Iya, kalau soal masalah yang sekarang, soal makam Abah bukannya tidak terurus, tapi memang belum bisa dirapihkan sama sekali, karena nunggu tanahnya padat dulu. Iya, mungkin dua itu aja sih saat ini ya. Iya. Dan apa yang paling kalau lihat ini kan seperti kayak selalu diingatkan lagi gitu tentang kenangan bersama Abah gitu ya. Apa yang kamu paling kangenin sih momen-momen bersama Abah gitu, Jay? Momen bersama Abah yang paling aku kangenin sih belakangan ini paling kalau misalkan kita ngonten bareng. Kalau misalkan dia kan suka review makanan kan di TikToknya. Jadi mungkin itu momen yang paling dikangenin dari Abah sih, karena gaya nge-review makanan dia tuh kayak beda dari yang lain gitu. Kayak yang lebih slow, lebih adem dan lebih peaceful lah ibaratnya. Gitu sih. Kalau TikToker lain kan mungkin agak cepet kayak gitu kan. Kalau Abah tuh kayak orangnya kayak santai aja. Jadi menikmati makanan dan mereview secara jujur gitu loh. Ini ada salah satu kontennya Abah juga gitu ya tentang Ibu Siti. Kita lihat yang berikut. Ingat momen itu? Iya. Sampai dia mau ke ICU pamit. Dia pamit sama saya 1 hari sebelum mau ke ICU pamit. 1 hari sebelum ke ICU pamit. Ucapan terakhir, saya titip Nurhaliza, kamu harus kuat. Itu yang dia ucapan. Habis itu udah tidak bisa bicara lagi. Langsung saya panggil dokter dan udah menurun kesadarannya, udah 40%. Langsung bawa ke ICU. Itu kata-kata terakhir. Kamu harus kuat. Saya titip Nurhaliza. Itu aja. Ibu Siti berduka, bersedih, tapi harus mendampingi anak-anak juga yang juga kehilangan Abah. Saya harus. Abah bilang, kamu harus lanjutkan. Saya cuma titip Nurhaliza. Kayak gitu.
Ini kan pengobatan kanker dan Iya. panjang gitu masa pengobatannya, membutuhkan biaya. Iya. Sementara pesan Abah adalah anak-anak harus sekolah sampai Iya. S2. Bagaimana keluarga menjalani? Karena memang kan kalau anak-anak alhamdulillah kan sekarang sudah Jai sudah semester 6. Mungkin nanti kan pasti ada rezekinya masing-masing, saya yakin itu. Biarpun saya dititipin masih umur 9 tahun, saya juga pasti yakin dia akan sekolah tinggi gitu. Sesuai pesan Abah minimal S2. Insya Allah saya akan berjuang. Banyak yang berpikir bahwa ya Abah ini kan komedian udah lama gitu, wah kaya pasti nih hartanya banyak. Abah selalu pesan, Abah tuh memang orangnya dari dulu kan orang lihatlah kesederhanaan Abah ya. Mungkin orang tahu kesederhanaan Abah tuh tidak terlalu cinta dengan duniawi. Maksudnya dengan beli barang kah, beli istilahnya orang kan di tanah apa, dia tidak suka itu. Jadi dia hanya ingin mewariskan pendidikan, itu aja prinsipnya. Ini ketika bikin video itu, Iya. Abah bikin video itu di momen apa sih sebetulnya? Sebenarnya sih waktu itu tuh saya ketemu Abah tuh tahun 99 ya. 99 saya ketemu Abah, memang dia ya namanya manusia itu kan kadang ada di atas, kadang di itu lagi benar-benar di bawah. Waktu itu saya ketemu Abah memang dari nol. Kita bangkit, saya selalu semangatin bangun gitu kan, maksudnya memang dari nol. Jadi itulah yang buat apa ya? Orang taunya, oh ini nih artis besar, tokoh besar gitu kan, pasti hidupnya enak ini. Orang tuh tidak tahu, tapi yang tahu kan istilahnya kita gitu. Makanya begitu anak-anak dari kecil ngelihat abahnya di fitnah, Abah selalu bilang sudah maafkan, maafkan. Itu selalu Abah pesan. Seperti apa sih kondisi Abah di awal-awal pada saat ketemu si Bu Siti? Pada saat ketemu itu istilahnya ya pokoknya di bawah lah, sepi job apa gitu kan ya, sampai saya ada saksi hidup, sampai saya tuh mau makan aja, itu cuma dari maksudnya ada mie instan satu, saya bertiga waktu itu Abah sama saudaranya sama saya. Saya nggak ikutan makan, udah makan aja lah, saya bilang saya udah kenyang. Abah kan senangnya daun ginseng ya, itu Abah cuman kasih banyak tuh daunnya, jadi biar dapat semangkuk gede gitu. Pikir wah ini pelawak dari lama nih pasti kaya, enggak ya? Iya. Pada saat bertemu Ibu Siti kondisinya enggak, sedang lagi tidak di bawah. atas. Makanya yang bikin semangat Abah waktu itu saya kelahiran anak tahun 2000. Karena kan ada orang bilang, oh tahun 2000 nih gitu kan, milenial gitu kan. Dari situ Abah bangkit pelan-pelan. Sampai akhirnya bisa menjadi anggota dewan. Sampai akhirnya ya perjalanan sampai jadi pejabat kan gitu. Jadi memang dari nol gitu. Ya orang juga berpikir kan, ini kan dulu pejabat gitu ya. Iya. Pasti ada keistimewaan dong yang Ya itu yang saya bilang, Abah tuh selalu pola hidupnya sederhana. Dia tidak pernah, Abah ini pejabat bah gitu kan, suka bilang gitu. Ya sudah, mau di gimana gitu. Tidak ada warisan untuk keluarga, tapi untuk biaya pendidikan sudah disiapkan. Kalau warisan nggak ada, biaya pendidikan juga Abah tidak ada menitipkan apapun. Jadi gimana? Sudah, Allah punya rencana lain. Allah punya rencana. Allah punya rencana lain. Saya yakin itu. Saya pasti bisa. Masya Allah. Amin. Amin. Apa yang membuat Ibu Siti jatuh cinta dengan Abah? Karena saya ketemunya itu kan tidak ada cinta. Saya bilang, saya kan dulu dipertemukan istilahnya ta'aruf ya, kalau istilah zaman ini kan ta'aruf. Saya dikenalkan sama saudaranya, kita ketemu, seminggu pertemuan kita saya langsung nikah. Saya bilang sama Abah, saya nggak ada cinta, tapi saya ikhlas, saya ingin mendampingi Abah dalam suka ataupun duka. Itu yang makanya dia sampai mau meninggal nanya, udah cinta apa belum? Gitu, maksudnya ya kayak gitu. Karena dari awal saya gitu selalu, setiap itu nanya tiap hari, udah cinta belum? Udah punya anak 3. Jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya ya sudah lah, maksudnya. Jadi ketika mendengar apa yang membuat Ibu Siti cinta sama almarhum, Jai malah ketawa. Kenapa kamu ketawa? Makanya orang kalau dia marah betul, kalau dia dari kecil memang kan istrinya banyak gitu kan. Abah selalu bilang,
udah biarin kan ketemu mama juga kan, maksudnya memang Abah pernah rumah tangga dan jatuh berakhir ketemulah saya gitu kan. Jadi ini satu lah ya, selama satu. lebih dari Jadi 20 makanya dia tahun. suka dari kecil ada sempat di sekolah sempat ngobrol, ibu-ibu tuh ngegosip gitu kan, ngegosip, oh itu tuh anaknya dulu kan Haji Komar kan, anak Haji Komar itu kan sama istri yang muda gitu kan, dia dengar, sampai rumah nanya, mama kenapa sih itu teman-teman kok pada ngomong begitu, udah biarin aja ngomong. Kayaknya udah biasa ya, sehari-hari itu udah kamu dengar, tapi perlu Makanya kamu bener klarifikasi kesel kan, man liat, kok bapak gue udah meninggal masih ada diomongin gitu. Jadi itu langsung diklarifikasi. Ya, sekali lagi diklarifikasi. Istrinya cuma satu. Ini anaknya 5 gitu ya. Nah, ini pada masa-masa kemarin gitu sempat kita lihat juga Abah itu sempat punya rencana untuk menjual akun TikToknya untuk biaya pengobatan karena ya biaya kemo semakin mahal mengingat waktu itu sudah stadium yang tinggi gitu ya. Ini ada videonya, kita lihat berikutnya. Ini kan Abah tuh kita lihat ya aktif, selalu ingin bermanfaat, membagikan hal-hal yang baik gitu. Sampai rencana mau jual TikTok itu sedih juga ya pastinya. Tapi masih ada akunnya sekarang? Sekarang masih ada. Tidak jadi dijual. Tidak jadi dijual. Iya. Bagaimana ceritanya? Karena awal emang rencana buat biaya kemoterapi. Akhirnya setelah itu tapi ternyata dihubungin pihak sama asuransi kan menyetujui untuk kemo itu. Iya, sama dibantu waktu itu ada Eko Patrio, Om Eko, ya, dibantu Beberapa pokoknya. temennya Iya. ini juga yang Jadi kampus. untuk akun TikTok sekarang masih ada sih. Masih ada Sampai sekarang? Abah meninggal pun masih ada. Jadi masih ada. Jadi alhamdulillah rezeki Iya. Allah berikan Iya. Melalui orang-orang baik ini Orang-orang sampai bisa membiayai biaya kemoterapi. Iya, Abang sampai waktu itu. ke pemakaman, sampai istilahnya beliau 100 hari masih dibantu sama teman-temannya. Iya, teman-teman deket sih. Empat sekawan. Orang gitu. baik. Jadi sekarang siapa yang mengelola akun TikToknya? Untuk sekarang TikTok yang ngelola aku dan kakak aku kebetulan, tapi sekarang masih off dulu. Mungkin setelah masalah ini mungkin kita bikin konten lagi di akun Abah. Oh, kenapa? Kenapa? Masalah ini membuat apa? Jadi rame itu? Maksudnya biar clear aja dulu. Clear dulu ya. Iya. Oke. Emang dari kemarin juga mau dipakai lagi ya Iya. rencananya. Tapi Jaya ini kamu sendiri juga seorang konten kreator? Iya, kebetulan. Malah nggak ada yang tahu kalau ini anak Abah. Oh gitu? Iya, Ya, karena- teman-teman saya aja nggak tahu kalau ini anaknya Oh, Abah. iya. Karena aku sendiri sengaja emang aku nggak mau gunain Abah buat Nama Abah. naikin nama aku gitu. Jadi aku emang pure bikin konten Sendiri. aja dan ngehibur orang-orang Dan aja. konten kamu kan isinya prank-prank gitu ya? Iya. Ada bayangan cita-cita juga ingin menjadi komedian atau menjadi politikus, menjadi dosen. Enggak sih, awalnya aku iseng-iseng aja sih buat konten. Akhirnya Karena menjadi makin bidangnya kesini juga ya. karena lumayan engagementnya ya. Jadi akhirnya ya udahlah aku lanjutin aja. Oke. Ya mudah-mudahan kasus ini mungkin nggak enak buat keluarga, tapi insya Allah selalu ada hikmah di baliknya gitu ya. Mudah-mudahan ada makin banyak engagementnya juga ya, masih bisa bermanfaat membagikan kebahagiaan mungkin buat yang lain. Berikut ada Virus, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan Virus. Apa kabar Virus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau lihat postingan kamu ya memperingati anniversary pernikahan kamu sama Sony, ya ampun, aku jadi ikut merasa bagian dari sejarah gitu ya. Benar. Karena aku ngintilin tuh pada Iya, saat dia dari benar. mulai di rias ya kan, Dirias, akad, benar. resepsi gitu ya. Oh, Masya Allah nggak terasa ya, udah 8 tahun. 8 tahun. Happy anniversary suami solehku, 9 tahun mengenalmu, 8 tahun rumah tangga kita banyak yang lalui dan membuat semakin mencintaimu. Nggak ada yang berkurang, semua bertambah. Allah izinkan semua rasa ini. Terima kasih ya Allah atas semuanya. Ujian yang membuat kita semakin kuat, kesabaran yang membuat kita ikhlas, nikmat yang Allah berikan tak terhitung lagi dibanding ujian yang Allah berikan. Bisa semakin bersemi cintaku padamu karena ku jadikan Allah nomor 1 di hatiku. Masya Allah. Ini kalau lihat perjalanan kalian, apalagi di saat-saat terakhir ya. Iya, betul. Pada saat Sony sakit, ya kecemasan, ya waktu-waktu kalian bersama menemani gitu, itu kan rasanya Masya Allah. Luar biasa, Kak. Jadi bisa dibilang proses kehidupan kita itu ya Allah luar biasa ya. Di awal Sony yang nemenin aku, berjuang untuk aku, untuk paling terdepan di saat aku ada masalah. Kita jalani semua prosesnya dan di saat dia jatuh, aku ada buat dia gitu. Dan
aku bisa happy banget bisa ngeliat dia sekarang udah sehat lagi. Amin. Insya Allah. Dan semua ini kan nggak bakal bisa terjadi kalau Allah yang nggak berkehendak ya. Jadi semua prosesnya aku percaya ini cara Allah membuat cinta kita semakin kuat. 9 tahun yang begitu kaya dengan kejadian dan pengalaman ya. Betul. banget, banyak banget. Luar biasa dan itu nggak kecil ya gitu. Jadi memang prosesnya tuh luar biasa banget. Dan apa ya? Ya kalau diinget-inget tuh senyum-senyum sendiri gitu loh Kak. Dulu begini ya. Apa yang bikin kamu senyum-senyum di antaranya di awal-awal ya sebelum nikah atau pada awal pernikahan? Ya, salah satunya yang waktu pas ngepost foto pernikahan itu ada Abang Fas masih kecil banget kan. Ya Allah Abang masih kecil banget gitu kan yang kayak ya Allah sekarang udah tingginya udah sama aku. Terus kayak tiba-tiba mulai kayak merasa ih kok nggak ada yang berkurang ya, malah justru bertambah rasa sayang dan cinta itu gitu. Bahkan kalau diingat kapan kita terakhir berantem aja tuh kayaknya nggak pernah gitu. Jadi kayak Allah kasih rezeki yang luar biasa karena rezeki kan nggak selalu uang Kak. Betul sekali. Nah, ingat nggak sih kamu di awal-awal ya sebelum menikah itu masih ada gitu ya? Berantem-berantemnya, sempat ragunya gitu. Kamu ingat nggak momen dimana kamu akhirnya mantap banget gitu menjalani pernikahan ini bersama Sony? Waktu aku mantep banget tuh akhirnya karena nggak mau gagal lagi kan, izin sama Sony kalau aku mau bisa jawab ajakan menikahnya dia itu setelah aku pergi ke Mekah. Gitu mau umroh dulu, mau berdoa di sana dan ternyata semuanya itu dijawab sama Allah satu persatu. Salah satunya adalah nanti insya Allah bulan Juli kita bakal umroh bareng. Itu adalah hal pertama mimpi kita bisa umroh sama-sama karena dulu aku sendiri, dia sendiri kan waktu masih single. Dan waktu itu aku berdoa sama Allah kalau dia jodohku, aku pengen bisa balik lagi ke sini sama dia gitu. Dan Allah kasih kesempatan itu. Dan Allah kasih kesempatan itu. Insya Allah. Nah, hampir nggak jadi nikah loh. Iya berantem ya. Terus tapi dirayu sama Sony Pak dibawain duren. Iya benar. Ya Allah inget loh. Ya Allah Kak Fedi. Dan pada saat mau nikah aja Sony masih nge-gym. Iya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rupiah.